저렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Zulfa Salsabila dari mahasiswa Ilmu Hadis semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hadis tentang thalabul ilmi. Pasti kita semua sudah tahu kan apa arti thalabul ilmi? Thalabul ilmi artinya adalah menuntut ilmu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib tanpa memandang usia, baik dia cantik, baik dia biasa saja, mau dia tampan atau tidak, mau dia kaya atau miskin, semuanya itu memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Ilmu itu di dunia sebagai cahaya. Ketika tidak ada ilmu, maka kehidupan di dunia ini akan kacau. Misalnya, ketika kita beribadah kepada Allah juga kita memerlukan ilmu. Ketika kita ingin sholat, melaksanakan zakat, puasa, haji, kita perlu mengetahui apa saja tata caranya. Nah, dengan kita mengetahui tadi, maka ibadah kita akan diterima oleh Allah dan insya Allah akan mendapat pahala. Nah, supaya kita mengetahui tata cara tersebut, kan kita juga harus belajar untuk mengetahuinya. Kewajiban thalabul ilmi itu akan selalu menjadi tanggungan manusia selama nyawanya itu masih ada dalam dirinya. Karena tidak ada alasan apapun seseorang itu tidak melakukan thalabul ilmi. Kalau dia pengen, misalnya kalau semua orang itu menginginkan keluar dari kebodohan, maka dia harus mau berjuang untuk thalabul ilmi. Hadis yang kedua dari Imam Muslim, Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa yang mau menuntut ilmu, maka Allah akan menempatkannya pada jalan menuju surga. Dari hadis tersebut kita mengetahui bahwa ketika seseorang sudah mau thalabul ilmi, maka dia sudah berada pada jalan menuju surga. Dengan seperti itu, untuk mencapai surga, dia hanya perlu lebih giat lagi untuk berthalabul ilmi dan meningkatkan ketakwaan dirinya kepada Allah. Sudah banyak juga jaminan-jaminan yang Allah berikan kepada orang yang mau berthalabul ilmi. Di zaman sekarang masih banyak orang-orang yang menyepelekan tentang betapa pentingnya menuntut ilmu itu. Padahal dengan menuntut ilmu kita dapat keluar dari kebodohan. Kita dapat merubah dunia ini menjadi lebih baik juga dari ilmu yang kita dapat. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya mengenai hukum, bagaimana hukum ketika kita belajar tentang ilmu umum yang hukumnya fardu kifayah seperti ilmu sosiologi, kimia, biologi, dan lain-lain. Maka kita akan tetap bisa mendapat pahala ketika kita meniatkan untuk memperkuat agama Islam, untuk membangun agama Islam lebih berkembang, untuk menciptakan agama Islam yang lebih berkembang. Maka pahalanya akan sama dengan ketika kita menuntut ilmu yang berhubungan dengan ilmu agama. Keistimewaan ilmu itu, ilmu tidak akan pernah meninggalkan kita. Ilmu itu akan selalu mengikuti kita di manapun tempat yang kita tempati. Maka dari itu, sebagai generasi yang bisa merubah bangsa atau agent of change, maka kita harus rajin menuntut ilmu, terutama ilmu agama.
Karena dengan ilmu kita akan bisa hidup dengan tenang di dunia dan juga kita mempunyai bekal untuk kehidupan di akhirat. Sebagai para pemuda, kita jangan sampai mengutamakan atau mengedepankan percintaan daripada ilmu. Karena ilmu itu tidak akan selingkuh, ilmu itu tidak akan minta putus, ilmu itu tidak akan minta cerai, ilmu itu tidak akan minta untuk menikah lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나